Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmadina dengan NIM akhir 090 dari Ilmu Kelautan C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tutorial pembuatan interpolasi untuk keperluan praktikum SIG di modul keempat. Baik, kita langsung mulai. Jadi, di sini kita butuh dua perangkat dulu. Yang pertama itu ada ArcGIS sama ada browser, terserah mau pakai apa. Kemudian di browsernya ini kita cari menu CHIRPS ini, CHIRPS. Jadi ini tuh gunanya buat kita ngambil data. Jadi sebetulnya ada data yang diberikan dari asisten, hanya saja eh, untuk untuk video yang digunakan, data yang digunakannya itu eh, mengambil sendiri dari si CHIRPS ini. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita pilih yang paling atas ini yang dari Climate Hazard Center ini. Ini kita klik sekali. Oke, kita tunggu sampai dia muncul menunya. Setelah muncul seperti ini, kita tinggal scroll aja ke bawah sampai kita nyampe di akses CHIRPS. Nah, di akses CHIRPS ini kita pilih yang eh, menu paling atas. Jadi ini paling atas ada HTTPS data. Ini yang kita pilih. Kita klik sekali. Kemudian setelah itu, kalau udah nyampe sini, tinggal kita pilih Indonesia yang monthly. Jadi dia yang bulan. Terus ini biasanya tinggal kita klik aja dua kali. Nah, nanti dia akan muncul berbagai macam data yang diperlukan. Dan untuk pengambilan datanya sendiri ini itu disesuaikan dari pembagian yang sudah diberikan. Karena saya dapatnya PJ-nya Kak Naomi, jadi saya dapatnya itu bulan 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 April 2024. Nah, ini tinggal kita scroll sampai bawah, kita cari yang bulan April, cari tahunnya dulu 2024. Nah, ini bulan 4 2024. Ini tinggal kita klik, terus nah, nanti dia ke download di sini. Tinggal kita tunggu aja sampai downloadannya selesai. Kalau udah muncul eh, opsi selesai kayak gini, ini kita ekstrak dulu, terus nanti kita simpen di folder yang jadi satu untuk modul 4 saja. Jadi biar bisa dibeda-bedain, biar nggak nyampur semua folder gitu. Jadi nanti kita ekstrak dulu karena dia bentuknya kan tar ya, dia bukan file biasa, jadinya harus diekstrak dulu biar bisa dipakai. Oke, setelah itu kita close aja ini browsernya. Kemudian kita masuk ke ArcMap-nya, aplikasi ArcMap. Kemudian, oke, setelah itu tinggal kita masuk ke ArcMap. Kemudian kalau udah muncul menunya kayak gini, kita ke Add Data. Kemudian ini kita pilih folder yang tadi udah dipakai buat ekstraksi file yang udah di-download tadi. Jadi ini foldernya kita pencet dua kali aja. Terus ini tinggal kita
pilih, bentar. Ini kita pilih yang sebenarnya di tutorial pakainya ini ya data curah hujan sama data Indonesia. Cuman karena kita pakainya tahun dan bulannya tuh beda. Jadi kita pakai yang kita ambil tadi. Ini kan dia bentuknya sama, sama-sama bil. Nah, yang tadi kita download sesuai dengan PJ-nya masing-masing itu juga bentuknya bil. Jadi yang dipakai yang kita download masing-masing ini tadi. Ini tinggal kita klik dua kali atau juga bisa di add aja. Ini klik dua kali, di OK. Nah, kalau udah muncul peta Indonesia, hitam putih kayak gini, kita lanjut ke Arc2Blocks. Arc Toolbox. Ini kita pilih. Oke, kita tunggu dulu. Wait ya, kita tunggu sampai Arc Toolbox-nya ini muncul. Nah, ini udah muncul. Setelah dia muncul, menu-menunya ini kan banyak ya. Kita pilih yang spasial analis tools ini. Ini kita, jadi kan tadi awalnya dia masih plus, ke belum terjabarkan semua menu yang ada di dalamnya. Nah, ini tinggal kita klik plusnya aja. Kemudian dari sini tinggal kita pilih eh, menu yang map algebra. Ini ada map algebra, ini tinggal kita pencet aja tombol plusnya. Terus di sini ada raster kalkulator. Raster kalkulatornya ini tinggal kita klik dua kali. Hmm. Oke, setelah itu di conditionalnya yang di sebelah kanan, jadi kan udah masuk di raster kalkulator ini, di conditionalnya ini kita pilih yang set null. Set nullnya ini kita klik dua kali sampai muncul gitu. Kemudian di depan koma, ini tinggal kita klik dua kali dari layers and variable yang V2 P0-nya ini kita klik dua kali. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi, ini masih kursornya masih di depan koma ya, masih di depan koma. Ini kita pilih lebih kecil dari 0. Kemudian setelah itu kita arahkan kursornya ke belakang koma. Setelah itu tinggal kita klik dua kali lagi di layers and variable-nya ini. Nah, setelah itu tinggal kita ke output raster. Ini kita tunggu. Nggak tahu nih kenapa nge-lag apa gimana, tapi kita tunggu aja. Nah, sampai muncul gini. Ini filenya kita taruh di, terserah mau taruh di mana. Kita di sini misalkan. Nah, dikasih nama sama tanggalnya. Ya, underscore. Ini tanggalnya di sini 20/24/03. 20/24/03. Terus tinggal kita save, kemudian di OK. Nah, ini tinggal kita tunggu aja sampai muncul layer baru nanti di sini dan nanti muncul notifikasi kalau raster kalkulatornya tuh udah berhasil.
Jadi tinggal kita tunggu dulu. Nah, ini udah berhasil ya. Hasil kalkulatornya ini tinggal kita, kalau mau di close ya boleh di close aja. Kemudian setelah itu kita masuk ke ini data yang udah kita apa raster kalkulatornya udah muncul di sini di layer baru. Kemudian setelah itu ini di layer barunya ini Novia 202403 ini tinggal kita klik kanan aja. Jadi ini di klik kanan, kita pilih yang properties. Oke, loading dulu, kita tunggu. Nah, nanti langsung diarahinnya ini ke simbologi. Dan buat colornya ini nanti yang kita ubah nih di colornya aja sih. Nah, buat di colornya sendiri ini tinggal kita ganti color ramp. Ini yang lain nggak usah diganti, cuma diganti di colornya aja. Ini dipilih dari biru muda ke biru tua. Ini kita pilih, terus tinggal kita oke. Nah, nanti dia jadinya kayak gini. Kemudian setelah itu kita ke Art Toolbox lagi. Oke, jadi kita ke Art Toolbox, terus abis itu kalau udah muncul kita ke Conversion Tools, kita ke From Raster. Nah, nanti kita pilihnya itu yang raster to point. Nah, raster to point-nya ada di sini nih, tinggal kita klik dua kali aja. Nah, setelah itu, ini untuk input rasternya kita pakai yang file, layer yang baru tadi, yang Novia ini, yang nama sama tanggalnya ini kita pilih yang ini. Kemudian ini tinggal kita output point features-nya ini tinggal dikasih nama aja. Namanya itu nama underscore point save. Kemudian tinggal kita oke. Nah, ini kita tunggu lagi. Jadi dia lagi proses pengubahan dari raster to point. Tinggal ditunggu sampai nanti dia muncul ada layer baru di sebelah kiri, sama nanti ada notifikasi lagi di sebelah kanan bawah kalau proses raster to point-nya itu sudah berhasil dilakukan. Oke, kita tunggu dulu. Ini kalau emang lama, wajar-wajar aja sih, karena dia kan pengubahan dari raster to point-nya. Jadi kalau emang lama, ya udah nggak apa-apa ditunggu aja.
Hmm. Nah, ini udah muncul raster 2 pointnya udah berhasil. Kemudian, jadi nanti di layarnya ini kelihatan ya, nanti di layarnya ini bakalan ada kayak layar baru gitu. Itu eh, tandanya kalau udah berhasil. Setelah dia berhasil di poin kayak gini, langkah selanjutnya itu adalah kita ke search. Kita search dulu dan kita pindah dulu ke sini bawah. Ini di search kita cari project. Kita cari dulu. Nah, ini kan banyak sekali yang muncul. Dari banyaknya ini kita pilih yang project data management. Diklik sekali aja, cukup.
Terus kalau udah muncul kayak gini, ini kita ke database, eh input data setnya, filter kelasnya ini kita pilih yang poin tadi. Kemudian ini yang input koordinat sistem, kita cari yang BGS 1984. Ini kita pilih yang ini, kita oke. Nah, kemudian ini tinggal kita ganti aja namanya, nama apa ya? Nama Nadia underscore project. Kemudian di koordinat sistemnya ini kita pilih, jadi kita cari dulu ini yang project koordinat sistem ini, kita klik tanda plusnya. Kemudian kita pilih yang UTM, kita klik juga tanda plusnya. Nah, ini kita pilih yang WGS 1984, kita pilih yang Southern Hemisphere. Ini kita klik lagi, kemudian ini kan muncul zona-zonanya. Nah, zona yang kita pakai itu Bangka Belitung, wilayah Bangka Belitung, dan Bangka Belitung itu ada di zona 48S. Itu bisa kita pastikan lewat peta Indonesia yang udah disediakan sebelumnya. Nah, ini kita tinggal klik aja, kemudian oke, oke, oke. Ini kita bintangin aja. Kita oke, terus ini juga tinggal di oke aja. Oke, kita tunggu dulu.
Hmm. Hmm.
Nah, ini udah berhasil. Apa proyeknya udah berhasil. Kemudian, jadi kan ini belum muncul ya hasil dari proyeknya tadi. Jadi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan kalau nggak muncul kayak gini, itu tinggal kita add data. Ini add data. Ini kita add page. Jadi udah muncul nih di projectnya. Ini tinggal kita klik kanan kalau mau dilihat properties, klik kanan properties. Nah, ini tinggal kita ke simbologi. Eh, koordinat, kita ke koordinat, maaf salah. Oh, bentar-bentar. Kan ini yang di ini kita. Oh, ini mana? Mana ya? Jadi pokoknya nih kita tinggal klik kanan di layers, terus kita properties, masuk ke properties. Nah, ini muncul muncul kayak semacam data frame-nya ini, data frame di properties. Dari segala menu ini kita pilihnya yang koordinat sistem. Setelah itu tinggal kita pilih yang WGS 1984. Ini kita oke aja. Ini mana? Sebentar. Oh, iya, ada sedikit gangguan ini. Tunggu aja. Nah, ini dia muncul. Jadi ini di projectnya itu karena dia kan poin-poinnya titik-titik warna hijau ini, nanti dia bakalan ke pesalur sendiri. Jadi ini titik-titik dari apa di project yang udah tadi kita lakukan warna hijau. Kalau yang warna
kuning, kuning apa coklat ya, coklat kekuningan lah ya, coklat ini tuh dia poinnya. Kemudian setelah itu kita add data lagi. Ini kita add data, kemudian kita mau add data dari data Indonesia. Ini tinggal kita klik datanya, klik 2 kali, data Indonesia. Kemudian setelah nyampe di menu dengan berbagai macam jenis datanya ini, kita pilih yang Indo Province. Kenapa kita nggak pakai yang distrik? Karena yang distrik ini terlalu berat dari penjelasan asisten tadi. Dia tuh terlalu berat, jadi dipakainya yang province. Ini kita add aja. Kemudian setelah muncul Indo Province ini, bentar ya, kita lihat dulu. Ini tinggal kalau mau kita lihat bisa diginiin. Oke, sebentar. Ini agak nge-lag dikit, nge-lag banyak ya. Jadi itu dia kayak apa ya? Titik-titik dari setiap daerah itu ditunjukin gitu. Ini kita download aja sampai selesai ya, karena memang nggak bisa dipakai kursornya. Nungguin dia selesai dulu. Nah, ini coba kita lihat tuh. Jadi apa ada ke highlight peta Indonesianya gitu. Setelah itu kita tinggal ke select features. Jadi kita mau pakai punyanya Bangka Belitung. Caranya itu adalah dengan ini di Indo Provinsia ini kita open attribute tabel dulu. Nah kan kita mau cari apa wilayah bubble-nya tuh di mana. Kalau sekedar mengira-ngira takutnya nanti salah, jadinya tinggal kita open atribut tabel ini karena kan di sini nyimpen segala bentuk wilayah dari Indonesianya sendiri kan. Jadi biar menghindari adanya kesalahan, pakai open atribut tabel aja, jangan jangan mengira-ngira bubble-nya di sini, bubble-nya di situ gitu. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini kan paling atas bubble nih Bangka Belitung. Nah, ini tinggal kita pilih, nanti dia ke highlight tuh. Jadi ini bubble Bangka Belitung. Kalau udah Bangka Belitung sini ya. Ini kita zoom dulu. Nah, kita zoom dulu lama sekali. Bangka Belitung pas tadi di sini. Oh, mana ya? Nah, nih, kalau diklik 2 kali nanti dia muncul langsung. Biar nggak kelamaan ya. Ini kita kecilin dulu ya. Ini kita
checklist saja. Nah, ini mau kita eh, apa ya? Mau kita wah. Nah, ini mau kita eh, potong. Jadi kita highlight di bagian bubble-nya aja. Yang lain nggak usah. Jadi cuma di Bangka Belitung aja. Ini tinggal kita pilih yang select features. Terus ini tinggal kita tarik garis aja dari sini misalkan ya. Jadi kayak dia ibaratnya motong itulah, motong buat wilayah bubble-nya aja. Nah, nanti dia bakalan begini. Oke, kita zoom 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 dulu. Boleh? Nah, udah. Zoomnya gimana ya? Ya, seperti inilah kira-kira ya. Nah, tuh. Kalau udah di bubble-nya aja nih, di Bangka Belitungnya doang, tinggal kita lakukan eh, interpolasi. Jadi ini kan kita nge-project datanya dulu, baru habis itu kita lanjut ke interpolasinya. Caranya itu kita ke Art Toolbox, terus tinggal kita, banyak juga ini. Tadi ini kita ini dulu. Oke, kita ke interpolation. Oh ya, jadi tadi di our toolbox ini kita pilih yang spatial analysis tools, kemudian kita pilih yang mana tadi? Yang ini interpolation. Nah, untuk interpolation yang kita gunakan pada saat ini itu adalah IDW, kriging, natural neighbor, sama spline-nya aja. Jadi topotorasinya nggak kita pakai. Kita mulai dari yang pertama dulu yang IDW, kita klik 2 kali. Nah, untuk input point features-nya ini kita pilih yang reproject, bukan yang point ya, yang reproject. Nah, kalau udah keisi, di Z value field-nya tinggal kita ganti read kode, kode, terus ini output raster, eh, penamaan file ya. Jadi disimpan filenya. Ini dinamain aku ya, IDW. Pakai huruf gede aja. IDW. Dan untuk penamaannya, jadi biar nggak error ataupun nggak salah ataupun nggak berhasil, itu untuk itu kuncinya di penamaan karena di penamaan dari output tracernya ini tuh dia nggak bisa yang panjang-panjang. Jadinya supaya nggak sampai terjadi error ataupun nggak bisa diubah, caranya itu dari penamaannya ini pakai yang singkat aja. Jadi kalau misal dan nggak boleh ada spasi karena nanti pasti nggak akan bisa. Jadi terserah mau dinamain apa, yang penting itu singkat aja, jangan panjang-panjang. Ini karena dia IDW, kita kasih IDW aja. Kita save. Untuk output selnya ini kita ganti jadi 1000. Nah, ini udah nggak usah diganti yang lain, tinggal kita oke. Dan kita tunggu lagi aja sampai muncul ada IDW di sini. Nah, ini ada IDW nih.
Kalau udah muncul kayak gini di layer bionya udah IDW, dia udah berhasil IDW. Ini tinggal kita klik kanan, kita ke properties. Jadi setiap hasil dari interpolasi yang kita lakukan, baik itu IDW, kriging, neighbor, natural neighbor, itu nanti terkait pewarnaannya itu kita sama ratakan. Jadi biar semuanya sama. Karena ini curah hujan gitu ya, jadi pakainya warna biru, dari biru muda ke biru tua. Ini kayak gini, ya tinggal kita oke aja. Tuh, dia nanti keubah sendiri warnanya. Oke, setelah itu kita lanjut, karena IDW-nya udah, sekarang kita ke rigging. Tinggal kita klik 2 kali, rigging, terus di input point features-nya sama Noviary Project. Jadi ini setiap langkah dari interpolasi itu sama aja, nggak ada bedanya. Tuh sama, ini juga grid kode, terus ini tinggal disimpan pakai nama yang dimau, sama tadi ya, biar nggak sampai ada error harus kalau bisa pendek dan juga nggak ada spasinya. Ini apa sih? Kriging. Kriging. Ya, kriging. Save. Nah, tuh kan bisa. Nah, ini output cell-nya kita ganti lagi sama 1000 juga. Semuanya sama. Ini nggak usah diganti, tinggal kita okein aja semua. Oke, ini tinggal tunggu lagi aja proses interpolasi krigingnya. Nah, nanti muncul nih kriging. Mana kriging? Oh, bentar. Belum muncul. Tunggu dulu ya. Nah, ini dia krigingnya udah muncul. Ya udah berhasil. Ini sama ya langkahnya, tinggal kita properties, terus klik kanan properties, terus kita ke simbologinya, tinggal diganti warnanya. Jadi biar sama semuanya gitu. Ini warnanya kita ganti juga ke dari biru muda ke biru tua. Mana nih? Ini dia. Oke. Nah, udah. Kemudian setelah kriging, lanjut lagi ke natural neighbor. Neighbor. Ini kita klik 2 kali, sama langkahnya kok, sama kayak yang tadi awal-awal. Di project, terus ini pilih yang grid kode, kemudian ini tinggal dikasih nama, ini apa ya? Novia NN, natural neighbor gitu. Jadi biar enggak. Kalau natural neighbor kan panjang banget ya, jadi nggak bisa di save. Jadinya pakai NN aja atau apa lah, terserah. Tinggal kita save. Ini juga diganti ke 1000. 1000. Oke. Nah, ini lagi proses apa interpolasinya lagi berjalan. Kita tunggu. Nah, ini dia muncul yang neighbor-nya. Jadi nanti kita lihat bedanya apa aja. Ini kita properties lagi, di kanan properties, terus simbologi, terus ini kita ubah juga warnanya dari biru muda ke biru tua. Tuh. Kalau udah natural neighbor, ke langkah yang terakhir ini yang spline. Tinggal kita klik 2 kali juga. Terus input feature-nya ini yang reproject. Ini sama juga, sama semua ya. Edit kode, terus ini dinamain, ini spline. Ya, spline. Save. Terus ini kita ganti 1000. Di oke. Oke, tinggal kita tunggu lagi sama kayak tadi.
Nah, ini spine-nya udah berhasil. Nih boleh kita close aja karena udah selesai semua. Tinggal kita masuk ke properties lagi, terus ke simbologi, terus habis itu kita ubah lagi warna dari si ini tadi mana ya? Biru muda ke biru tua nih. Oke. Oke, setelah semuanya udah, ini udah semua ya. Ini tinggal kita, jadi kalau mau dilihat satu-satu, ini kita ini biar nggak banyak-banyak. Nih, itu ada yang spline, ada yang natural neckbar, ada yang kriging, ada yang IDW. Kita lihat dulu satu-satu. Ini coba kita ini diam dulu ya. Ini yang IDW nih, waduh, apa deh. Nah, ini yang IDW, ini bentuknya dia kayak ada semacam kayak titik-titiknya gitu ya. Dan dia nggak apa sih, banyak lengkungannya lah. Dia masih bentuk bubble, tapi dia banyak lengkungannya dan ada kayak titik-titik yang gitu. Terus kita ke kering, coba kita lihat. Nah, dia kayak apa ya, kayak bias gitu, jadi kayak kalian teratur dari yang paling tua, terus yang agak muda sampai muda banget nih. Dan dia eh, tadi kan kayak titik-titik gitu kan. Nah, kalau dia itu enggak, dia nggak ada titik-titiknya dan bentuknya tuh dia kayak lebih abstrak dan dia nggak terlalu kayak tapi kemudian yang kriging ini tinggal yang natural naik ber. Nah, ini kalau yang natural naik ber nih kelihatan sih bedanya ya. Jadi kayak dia membentuk apa ya, pola yang lebih kayak dibikin bidang gitu, dan ini tuh dia lebih tajam, jadi dia melengkung tapi dikit, nggak yang melengkung banget, dan dia dibikin apa ya, kayak membidang itu, dan polanya tuh kayak berdekatan. Kemudian kita lihat yang spline. Nah, kalau yang spline ini, maaf, kalau yang spline ini lengkungannya agak lebih dikit ya, karena kan dia, kalau yang spline itu kan emang dari pengertiannya sendiri tuh, kalau nggak salah dia itu eh, meminimalisir dari tingkat kelengkungannya ini. Kalau yang spline itu ya seperti itu kurang lebihnya, seperti ini ya. Jadi ini hasil dari interpolasi yang telah kita lakukan dan projectnya juga seperti ini kira-kira. Tuh, ini kayak gini, kira-kira seperti ini lah ya hasilnya. Jadi ini terkait interpolasi, dan interpolasi yang digunakan itu spline,
Terus ada natural neighbor sama kriging sama satu lagi tuh IDW. Baik, kalau udah semuanya kayak gini, tinggal kita save aja di file, kita save as. Nanti lagi loading dulu. Ini kita kasih nama apa ya? Hasil praktikum aja. Eh, hasil untuk laporan modul 4 SUG. Nih, save. Jadi kalau dia ke save itu dia keubah sendiri namanya. Karena kan di sini biasanya. Tuh, tuh kan dia udah keubah. Oke, setelah semuanya udah di save juga. Jadi langkah-langkah dari interpolasi sendiri, dari langkah awal, dari mulai pengambilan data, kemudian diekstrak dulu datanya, kemudian di-add data, kemudian pengubahan juga dari raster tadi, terus di project, di point, terus di segala macam langkahnya itu sampai ke interpolasi mulai dari spline sampai spine naik natural neighbor terus gradient IDW semua langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu tadi seperti yang saya jelaskan dari awal. Oke, sepertinya cukup sekian untuk pembuatan tutorial dari interpolasi data di modul keempat ini. Untuk kurang lebihnya, apabila ada salah kata ataupun tadi banyak error-error ataupun penungguan yang lama karena harus nunggu lama dari pengubahan datanya, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.